Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita bertemu lagi dalam pembahasan materi geografi. Untuk kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 11 KD 3.2, khususnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada persebaran flora dan fauna serta karakteristik bioma yang ada di dunia. Namun sebelumnya saya ingatkan lagi untuk jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi geografi yang berikutnya. Untuk pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang sebaran flora fauna di Indonesia dan dunia beserta karakteristik ekosistemnya. Untuk pembahasan yang pertama nanti adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang kedua adalah mengidentifikasi karakter bioma di dunia. Baiklah para siswa sekalian, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari pengertian flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah semua jenis tumbuhan baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil pada suatu tempat, yang kadang diartikan sebagai kekayaan suatu tempat yang memuat nama-nama semua jenis tumbuhan di tempat tersebut. Jadi pada intinya, flora itu adalah tumbuhan. Yang kedua adalah fauna, yaitu kekayaan berupa jenis hewan yang dimiliki oleh suatu daerah. Jadi fauna ini untuk menyebut semua jenis hewan. Faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia ini? Karena kalau kita lihat, flora dan fauna itu tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Masing-masing daerah punya keunikan tersendiri. Indonesia juga punya, misalnya komodo. Komodo hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Nah, mengapa bisa seperti itu? Mari kita bahas satu persatu faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim di sini ini meliputi beberapa unsur iklim, mulai dari pencahayaan matahari, suhu, curah hujan, angin, atau kelembaban udara. Iklim ini dalam beberapa hal nanti mempengaruhi persebaran fauna, dalam banyak hal mempengaruhi persebaran flora, karena flora lebih banyak tergantung pada kondisi iklim. Faktor yang kedua adalah faktor fisiografi atau bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi ini juga berpengaruh, apalagi terhadap jenis-jenis flora. Jenis-jenis flora tertentu hanya bisa hidup di dataran tinggi dan beberapa jenis tertentu hanya bisa hidup di dataran rendah. Kemudian, karena permukaan bumi juga tinggi rendahnya tidak sama, maka nanti penyinaran sinar matahari juga tidak akan sama, sehingga pada faktor flora itu akan berpengaruh sekali. Pada fauna, faktor fisiografi nanti juga memberikan pengaruh, meskipun dalam beberapa hal fauna juga bisa mengabaikan faktor fisiografi. Yang ketiga ada faktor tanah atau edafik. Faktor tanah ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Karena tiap-tiap jenis tanah mempunyai struktur tanah, komposisi kimia, kelembapan tanah, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan tanah yang lain yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Yang kelima adalah faktor makhluk hidup. Di sini persebaran makhluk hidup itu juga dipengaruhi oleh makhluk hidup lain. Misalnya, manusia akan menjadi sebuah faktor yang sangat berpengaruh pada persebaran tumbuhan maupun hewan, karena manusia bisa melakukan hal-hal yang secara alami tidak bisa dilakukan oleh hewan maupun secara alami oleh tumbuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iklim. Iklim secara pengertian adalah kondisi rata-rata cuaca pada waktu yang lama meliputi daerah yang luas. Iklim di sini berbeda dengan cuaca. Kalau cuaca itu adalah rata-rata keadaan atmosfer dalam jangka waktu yang pendek, daerahnya sempit. Faktor iklim yang kedua adalah suhu.
Suhu di sini berkaitan dengan panas dinginnya udara. Panas dingin udara, salah satu faktor yang berpengaruh juga adalah lamanya penyinaran matahari. Suhu bagi flora maupun fauna tertentu ini sangat berpengaruh. Perubahan suhu bagi flora atau fauna yang sensitif terhadap suhu maka akan bisa mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Faktor berikutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara secara pengertian adalah kandungan total uap air yang ada dalam udara pada satu ukuran tertentu. Kelembaban ini nanti akan sangat berpengaruh pada tumbuhan karena tumbuhan mempunyai sistem transpirasi yang terkait dengan kelembaban udara. Faktor berikutnya adalah angin. Angin berasal dari udara yang bergerak. Angin sangat berpengaruh pada persebaran flora, terutama pada jenis-jenis flora yang mempunyai biji-bijian yang sangat ringan yang mudah diterbangkan oleh angin maupun penyerbukan yang dibantu oleh angin. Faktor berikutnya adalah curah hujan. Curah hujan sangat berpengaruh pada tanaman maupun hewan. Karena adanya curah hujan, maka suplai air yang dibutuhkan oleh tanaman maupun hewan itu akan tersedia. Seperti kita ketahui bahwa air merupakan hal yang paling pokok dalam kehidupan. Tanpa adanya air, flora atau fauna maka tidak akan bisa hidup. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari di sini dipengaruhi oleh lamanya penyinaran dan intensitas cahayanya. Semakin lama penyinaran biasanya akan berpengaruh pada suhu di daerah tersebut. Kemudian faktor fisiografi dan edafik. Yang fisiografi tadi sudah disebutkan di depan bahwa terkait dengan bentuk permukaan buminya, mulai dari ketinggian, kemiringan, drainase, dan erosi tanahnya. Ini berpengaruh pada persebaran hewan maupun tumbuhan. Kemudian faktor edafik itu lebih terkait dengan kondisi tanah yang ada di situ, baik struktur maupun komposisi kimia, di mana komposisi kimia juga terkait dengan kesuburan tanah. Semakin subur maka fauna, semakin subur maka flora akan lebih mudah berkembang. Jika flora mudah berkembang, berarti di situ tersedia makanan. Secara tidak langsung nanti hewan-hewan juga akan berkumpul di situ karena banyak makanan yang tersedia melimpah di daerah tersebut. Faktor terakhir adalah faktor biotik. Di sini yang paling berpengaruh adalah manusia, meskipun hewan itu juga berpengaruh pada persebaran tumbuhan maupun hewan lainnya. Misalnya kelelawar yang memakan buah-buahan yang mengandung biji. Pada akhirnya kotoran yang dibuang oleh kelelawar itu akan menyebarkan biji-bijian. Kalau manusia sudah pasti sangat berpengaruh karena manusia punya akal, sehingga hewan-hewan yang secara alami tidak bisa berpindah misalnya dari daerah kutub ke khatulistiwa, maka akan bisa diakali oleh manusia sehingga beberapa jenis hewan kutub seperti penguin bisa tinggal di daerah tropis. Secara umum, ada beberapa media yang menjadi fasilitator untuk persebaran tumbuhan. Yang pertama mulai dari angin, di mana angin dapat membawa biji dan spora. Yang kedua adalah air. Banyak biji-bijian yang bisa mengambang di air, sehingga air yang mengalir akan mengangkut biji-bijian yang mengapung tadi sehingga bisa tersebar ke daerah lain. Kemudian ada faktor es. Di sini, es yang membawa tumbuhan berpindah tempat adalah gletser. Karena gletser adalah aliran dari es yang bisa membawa biji atau spora tumbuhan bisa berpindah tempat. Media berikutnya adalah hewan. Seperti tadi sudah diceritakan di depan, ada banyak jenis hewan yang menjadi faktor persebaran tumbuhan. Hewan-hewan yang memakan biji, atau hewan-hewan yang menghisap madu, hewan-hewan yang bisa ditempeli oleh spora dan sebagainya, itu membantu persebaran tumbuhan. Yang terakhir adalah faktor manusia. Seperti tadi yang saya bilang, manusia ini punya banyak akal, sehingga punya banyak cara untuk memindahkan tumbuhan maupun hewan. Kemudian kalau kita simpulkan, faktor sebaran fauna secara umum ada dua. Yang pertama ada faktor abiotik, yang kedua adalah faktor biotik. Faktor abiotik ini yang berupa benda mati seperti iklim dan unsur-unsurnya, relief permukaan bumi maupun kondisi tanah. Kemudian yang faktor biotik adalah manusia dan hewan. Kita lanjutkan.
ke pola persebaran flora di dunia yang dikenal dengan nama bioma. Pembagian bioma ini biasanya mempunyai klasifikasi berdasarkan jenis-jenis vegetasi yang dominan pada daerah tersebut, di mana daerahnya berupa sebuah regional yang sangat luas. Ada beberapa jenis bioma di dunia yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bioma tundra alpin dan arktik. Kenapa disebut tundra alpin dan arktik? Karena di sini penamaan mengacu pada tundra di pegunungan alpin yang merupakan daerah dingin berupa pegunungan, dan arktik yaitu daerah di kutub utara. Sehingga di sini tundra pegunungan tinggi dan tundra kutub. Tundra kutub itu bisa ditemukan di sekitar kutub utara dan kutub selatan. Kemudian tundra alpin, tundra pegunungan tinggi bisa ditemukan di beberapa daerah pegunungan tinggi termasuk Himalaya. Ciri khas daerah tundra adalah tidak ditemukannya pohon-pohonan yang tinggi, tetapi vegetasi yang ditemukan adalah berbagai jenis rumput dengan bunga pada saat musim panas dan jenis-jenis lumut. Ada jenis-jenis fauna yang ditemukan di daerah tundra, di antaranya beruang dan rusa kutub. Dengan ciri khas, fauna daerah tundra biasanya memiliki ciri-ciri mempunyai bulu dan lapisan lemak yang tebal, sehingga dapat menjaga suhu tubuhnya menjadi tetap hangat. Bioma yang kedua adalah bioma taiga. Ciri khas dari bioma taiga ini adalah berupa hutan dengan pohon berdaun jarum. Ada banyak jenis vegetasi di taiga yang sama-sama berdaun jarum, yaitu diantaranya pohon fir, spruce, dan tamarak. Kemudian ada juga jenis tumbuhan pinus dan beberapa jenis yang lain. Ada beberapa jenis hewan juga yang bisa ditemukan di daerah taiga karena ketersediaan makanan yang relatif cukup banyak, mulai dari jenis hewan buas, jenis hewan tidak buas, dan jenis-jenis burung. Jenis hewan buas misalnya rubah, beruang, serigala, dan sebagainya. Kemudian beberapa jenis yang tidak buas, yang pemakan tumbuhan, jenis-jenis herbivora seperti rusa, kemudian tupai, dan sebagainya. Dan beberapa jenis burung yang jika musim dingin mereka bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. Bioma berikutnya adalah bioma gurun. Gurun adalah suatu daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Daerah gurun di dunia sebagian besar berada di daerah subtropis. Daerah gurun biasanya mempunyai perbatasan dengan bioma padang rumput atau stepa. Ada perbedaan suhu yang sangat tinggi antara siang dan malam, di mana pada siang hari suhu bisa sangat panas dan di malam hari bisa sangat dingin. Karena perbedaan suhu tersebut ditambah dengan kondisi curah hujan yang sangat rendah, daerah gurun adalah sebuah daerah yang sangat tandus dan sangat kekurangan air, sehingga hanya jenis-jenis tumbuhan tertentu yang bisa hidup di daerah gurun. Contoh tumbuhan yang bisa hidup di daerah gurun adalah pohon kurma, kaktus, kemudian beberapa jenis tumbuhan lainnya yang kadang kalau di Indonesia contohnya bisa dijadikan tanaman hias, misalnya pohon euphorbia yang berbunga dan pohon adenium yang juga mempunyai bunga yang sangat cocok untuk dijadikan tanaman hias. Ciri-ciri tumbuhan daerah gurun biasanya mempunyai lapisan lilin yang sangat tebal untuk menjaga agar penguapannya rendah. Kemudian batangnya mengandung klorofil, daunnya kecil, sempit, dan beberapa jenis mempunyai duri. Contoh hewan yang dapat ditemukan di daerah gurun adalah unta, kemudian beberapa jenis hewan pengerat, ada juga ular dan jenis-jenis kadal. Bioma berikutnya adalah stepa atau padang rumput. Stepa merupakan padang rumput yang luas yang biasanya jarang ditumbuhi pohon dan semak-semak besar. Rata-rata stepa ini berbatasan dengan daerah gurun, sehingga stepa juga merupakan daerah dengan curah hujan yang rendah. Karena stepa merupakan daerah padang rumput, maka sangat cocok untuk perkembangbiakan jenis-jenis herbivora atau hewan pemakan rumput
dan jenis-jenis karnivora atau pemakan daging. Beberapa jenis pemakan rumput yang bisa ditemukan di daerah padang rumput adalah bison, zebra, kemudian berbagai jenis rusa, antelope, dan sebagainya, yang diikuti dengan sejumlah jenis karnivora atau pemakan daging yang biasanya mereka memburu hewan-hewan pemakan rumput sebagai makanannya. Secara tidak langsung, hewan-hewan karnivora itu sebagai pengendali populasi dari hewan-hewan herbivora. Bioma berikutnya adalah sabana. Sabana juga merupakan padang rumput. Tetapi perbedaannya, jika stepa tidak ditemukan pohon-pohon yang tinggi, tetapi di sabana kita masih bisa menemukan jenis-jenis pohon yang tinggi dan semak-semak yang tinggi. Pohon di sini bisa dari golongan palem atau palma dan jenis-jenis akasia. Persebaran sabana bisa dimulai dari daerah tropis sampai ke wilayah subtropis. Curah hujan di daerah sabana lebih tinggi daripada daerah stepa. Oleh karena ketersediaan makanan variasinya jauh lebih banyak daripada daerah stepa, maka hewan yang tumbuh di daerah sabana juga macamnya lebih banyak. Ciri khasnya masih didominasi oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput, pemakan daun, dan disertai dengan hewan-hewan pemakan daging atau karnivora. Yang berikutnya adalah bioma hutan gugur. Ciri khas dari bioma hutan gugur ini adalah pada musim gugur, menjelang daun-daun berguguran, daun-daunan itu berubah warna sehingga menjadi sebuah pohon yang berwarna-warni. Setelah itu, pada musim gugur diikuti dengan luruhnya seluruh daun-daunan menjadi merangkas pada musim dingin dan kembali bersemi pada musim semi sehingga pada musim panas tumbuhan tersebut selalu hijau. Bioma hutan gugur ada di daerah yang mempunyai 4 musim. Curah hujan yang relatif tinggi dengan suhu rata-rata yang relatif lebih hangat daripada di daerah konifer. Bioma hutan gugur diantaranya memiliki ciri khas hutannya selalu hijau pada musim panas. Kemudian menjelang gugurnya daun-daun tersebut berubah warna menjadi berwarna-warni sesuai jenis pohonnya, yang kemudian akan meluruh seluruh daun-daun tersebut pada musim dingin, sehingga pada musim dingin pohon-pohonnya meranggas dan akan bersemi lagi mulai saat musim semi, dan puncaknya daun-daunan menghijau pada musim panas. Biasanya hutan gugur terletak di daerah yang mengalami 4 musim dengan curah hujan yang relatif tinggi dan suhu yang lebih hangat daripada daerah konifer. Jenis-jenis pohon yang bisa ditemukan diantaranya pohon beech, maple, dan oak. Kemudian jenis-jenis hewan yang bisa ditemukan pada daerah hutan gugur adalah beberapa jenis hewan yang senang mengumpulkan makan untuk persediaan makanan selama musim dingin. Bioma berikutnya adalah hutan hujan tropis atau hutan tropis basah. Daerah hutan hujan tropis akan bisa ditemukan di sekitar garis khatulistiwa. Daerah hutannya selalu basah atau lembab, kemudian kadang-kadang sinar matahari tidak bisa tembus ke dasar hutan. Ditemukan pohon-pohon merambat atau liana dan pohon-pohon yang menempel seperti anggrek. Curah hujan di daerah hutan hujan tropis ini sangat tinggi. Bisa dibilang curah hujannya merata sepanjang tahun. Kemudian pohon-pohon besarnya mempunyai ketinggian yang sangat tinggi. Kadang-kadang pada daerah hutan ditemukan adanya kanopi atau tajuk pohon yang menutupi tajuk-tajuk pohon lain di bawahnya. Karena terletak di daerah tropis, maka suhu udara di hutan hujan tropis itu tinggi. Persebaran hutan hujan tropis dapat kita temukan mulai dari Amerika Selatan di sekitar Sungai Amazon, Brasil, kemudian di Afrika bagian tengah di sekitar negara Kongo dan Sungai Kongo, kemudian di India dan di Asia Tenggara mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemukan di daerah
hutan tropis diantaranya adalah banteng, orangutan, gorila, simpanse, siamang, kemudian jaguar, kemudian ada beberapa jenis buaya, beberapa jenis burung, ditemukan juga beberapa jenis rusa, kemudian gajah Asia, dan beberapa jenis hewan lainnya. Demikian pembahasan untuk materi faktor-faktor penyebab persebaran hewan dan tumbuhan beserta dengan persebaran bioma atau flora di dunia. Untuk pertemuan ke depan akan kita bahas tentang persebaran fauna di dunia dan Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.